salah satu ciri atau tanda bahwa kita ini satu entitas ekonomi, satu kesatuan dalam bidang ekonomi. Kalau harga itu satu, the law of one price kan, hukum satu harga. Sulawesi Tengah yang punya Morowali sana tuh, yang sekarang lagi ribut-ribut nikel ini, itu masuk di dalam global supply chains untuk mobil listrik. Iya, bukan dia ngirim ke satu tempat. Bukan dia ngirim ke China, China-nya yang dapat benefit. Nah, mengolah sumber daya alam udah high tech banget. Sehingga sehingga kebutuhan tenaga kerjanya relatif tinggi. Ini mendorong penyerapan tenaga kerja di masing-masing pulau, masing-masing provinsi, sehingga ya orang nggak perlu mikir selesai S1 harus ke Jawa, harus ke Jakarta, harus ke Jawa Timur untuk nyari kerja kan. Nah, cuma saya nggak tahu, Mas. Kok Pak Jokowi bangunnya ibu kota Nusantara? Bukan aglomerasi. Bukan aglomerasi. Itu kan pusat administrasi pemerintahan. Nah, harusnya yang dibangun seperti kayak Cina itu. Jadi kita membangun puluhan Jakarta di seluruh provinsi di Indonesia ya. Nah, 3 daerah ini berkontribusi hampir 0,3% terhadap total pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini kalau normal. Karena ini nggak normal karena ada bencana. Kalau proyeksinya 5,1 jadi 5,0. Jadi 5,0. Tapi kalau efeknya itu 50%, berarti kan lebih 50%. Jadi di 2026 ada potensi lebih berat ya. Pasti di kuartal pertama 2026 efek terhadap growth-nya itu pasti lebih rendah lagi. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya akan ditemani kembali oleh sahabat saya, Dr. Sarkawi Raup. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Mas. Tambah fresh ya kayaknya, Mas Sarkawi ini tambah sehat. Tapi lihat situasi ekonomi kurang fresh. Kurang fresh. Yang penting kita fresh dulu. Yang penting kita. Saya pemirsa kebetulan baca tulisan Pak Sarkawi ini. Beliau ini sekarang sangat rajin menulis, saya lihat di media, dan kalau di paparan saya always dikirimi ya. Saya dikirimi, saya baca, saya tertarik. Belakangan ini dalam 1-2 tulisannya Mas Sarkawi ini menyoroti soal ketimpangan ekonomi regional, ketimpangan regional ya. Ini topik yang di setahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu itu rame terus di era Pak Jokowi dan SBY juga. Tapi di setahun terakhir ini kayaknya bukan menjadi topik yang menonjol ya. Nah, karena itu saya baca dan beberapa poinnya saya coba pahami, tapi lebih bagus kita dengarkan dari narasumber penulisnya langsung ini. Mas Sarkawi, mengapa topik ketimpangan regional ini menjadi perhatian kembali oleh Mas Sarkawi? Ya, yang pertama kalau kita lihat data-data statistik ya, memang ketimpangan antar wilayah ini juga memang sangat besar ya. Dan sejak tahun 2000-an awal sampai sekarang itu relatif nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Dan itu kelihatan dari sisi kontribusi masing-masing pulau terhadap perekonomian nasional. Nah, kalau kita lihat datanya dari sisi presentasi terhadap PDB kita, produk domestik bruto kita tahun 2000-an awal sampai sekarang, kontribusi Pulau Jawa itu ya memang sudah hampir 60% terhadap PDB nasional. Kemudian Sumatera kurang lebih 20%-an. Jadi 2 pulau besar ini itu sudah 80% dari total perekonomian kita. Sementara daerah-daerah lain seperti Kalimantan, daerahnya Mas Awali juga ya. Kontribusinya itu kan relatif kecil ya, itu hanya 8%-an. 8%. Karena ada Kalimantan Timur yang persentasinya terhadap PDB nasional itu hampir 4% sendiri. 8 ya berarti. Jadi total 8. Kemudian Sulawesi hanya 7,07%. Kemudian Maluku, Papua ke sana ya itu lebih kecil lagi. Bali, Nusa Tenggara juga jauh lebih kecil. Nah, saya kira isu ini yang situasi ini yang membuat kita bertanya-tanya, ini ada apa kok sejak tahun 2000-an awal sampai sekarang 20 tahun lebih 20 tahun lebih, 2 dekade. Dan ini ada 2 presiden ya. Dua presiden. Ada Pak SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun. Benar. Dan masing-masing presiden punya program untuk mengatasi persoalan ini, persoalan ketimpangan antar
pulau antar wilayah Jawa, Sumatera dan ke kawasan timur lah ya, ada Kalimantan atau Kawasan Jawa dan timur Indonesia ya, atau istilahnya. Jawa dan luar Jawa kan. dan luar Jawa. Nah itu kan bisa seperti itu, ada 2 program, tapi kok situasinya nggak Bahkan berubah. sejak kampanye loh, Pak Jokowi itu menarasikan itu sejak kampanye. Narasi seperti Janji itu. kampanye Janji artinya. kampanye. Nah, kalau kita lihat ingat ya, kita refleksi sedikit di tahun 2000-an awal. Pak SBY itu kan kalau nggak salah di periode kedua ya. Dan di isu ini di periode pertama juga sudah muncul tentang pembangunan kawasan timur Indonesia. Kawasan. Dan bahkan saya kira salah satu yang membuat Pak Yusuf Kalla ikut di dalam pemerintahan Pak SBY waktu itu bersama-sama ya. Nah, salah satunya karena bagaimana mengakomodir isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan di luar Jawa, khususnya di kawasan timur Indonesia. Dan bahkan secara formal Pak SBY itu memperkenalkan program strategis pembangunan yang namanya Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Namanya MP3EI waktu itu. Dan saya kira semua rencana strategis. itu rencana strategis jangka Kalau panjang. nggak salah dulu namanya. Nah, tapi ya saya nggak tahu ya, karena di periode kedua masuk periode Pak Jokowi, nah MP3I diganti lagi dengan ya bahasanya Pak Jokowi lah, dengan Indonesia sentris itu, bahwa kita nggak bisa Jawa sentris, tetapi konsen pusat kita itu harus ke seluruh Indonesia. Nah, makanya di situ ada istilah tol laut dan segala macam ya. Nah, tapi kalau kita lihat Mas di periode pertama Pak SBY itu, memang persoalan terbesar yang kita hadapi waktu itu ya, isunya konektivitas. Bagaimana antar pulau ini tidak terkoneksi satu sama lain. Bayangkan saja Mas, kita namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi Papua dan Kalimantan itu nggak punya hubungan dagang langsung. Jadi antara orang Papua dan orang Kalimantan itu nggak ada trading. Lewat Jawa. Semua lewat Jawa. Jadi Jawa, nah baru ya paling tidak lewat Jawa Timur ya, lewat Surabaya ya. Kemudian Sulawesi, Kalimantan itu sangat kuat ya, karena memang secara tradisional barang-barang sebelum Indonesia merdeka, komoditas pertanian dari Sulawesi memang udah dijual ke Pulau Kalimantan. Tetapi misalnya ya Kalimantan, Sumatera itu juga relatif tidak ada konektivitas waktu itu. Apalagi Papua ke Sumatera itu pasti jauh banget, itu nggak ada. Nah, ini persoalan yang sering dulu ya, biaya logistik yang sangat besar. Logistik cost kita itu kan hampir 25-30% dari GDP kita kan. Atau bahkan 35% waktu itu dari GDP kita. Nah, logistik cost yang tinggi ini membuat ekonomi kita nggak efisien. Kenapa? Karena interkoneksi antar pulau ini nggak jalan. Akhirnya tidak ada perdagangan antar pulau, pembangunan terkonsentrasi di satu tempat, kemudian daerah lain di luar Jawa ya relatif tidak berkembang. Nah, itu satu, tidak ada interkoneksi antar pulau. Kemudian yang kedua, sentra-sentra ekonomi di masing-masing pulau ini relatif nggak berkembang. Hanya berkembang di Pulau Jawa. Makanya Pak SBY waktu itu membuat MP3E itu salah satu fokusnya adalah bagaimana membangun aglomerasi industri di Jawa dan luar Jawa, di mana Jawa itu diprioritaskan untuk pengembangan industri berteknologi tinggi, high tech. Konsepnya begitu. Konsepnya seperti kenapa high tech? Karena SDM-nya sudah relatif tersedia dalam jumlah yang cukup. Kemudian yang kedua, infrastrukturnya relatif mendukung dibanding daerah-daerah di luar Jawa. Kemudian ketersediaan modal dan segala macam pendukung pengembangan industri berteknologi menengah ke atas itu relatif sudah tersedia dengan baik di Pulau Jawa. Tetapi di luar Jawa diorientasikan untuk pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Misalnya
mungkin di Sulawesi itu akan dikembangkan industri berbasis komoditas utama yang ada di sana. Belum disebut hilirisasi, tapi sudah hilirisasi sebenarnya. Sebenarnya udah idenya sudah hilirisasi. Sebagaimana nilai tambah ya. Dan zaman SBY kan sempat dilarang kan ekspor nikel non olahan ke berbagai negara. Nah, kecuali bangun smelter, diolah, baru diekspor. Sudah dimulai waktu itu. Sudah dimulai pada saat Pak SBY. Nah, cuma sayang saja, ini kan di periode kedua Pak SBY. Nah, ini baru menjadi isu yang besar ya. Kemudian yang menarik juga waktu itu ini, ketimpangan ketersediaan energi. Ketersediaan listrik kan. Coba bayangkan, saya merasakan benar tuh tahun 2006-2007, baru selesai sekolah. Nah, terus pulang ke Makassar, situasinya apa ya? Listrik itu on off kan, dijata. Karena ketersediaan energinya nggak cukup. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak SBY, membangun pembangkit listrik sekian megawatt itu untuk memenuhi kebutuhan industri ya, dan kebutuhan rumah tangga. Dan ya saya kira pelan-pelan rasio elektrifikasi kita meningkat ya antara Jawa dan luar Jawa. Dan dideterminasi lebih kuat nanti di zaman di zaman Pak Jokowi muncul lagi dengan isu tol laut kan. Tol laut itu untuk apa? Untuk membangun interkoneksi antar pulau, untuk mengatasi high cost tadi. Kenapa harga di Papua misalnya atau harga di Nusa Tenggara disparitasnya sangat tinggi dengan harga barang yang ada di Pulau Jawa. Bayangkan saja misalnya semen di Jawa 45.000 per sak, tapi kalau di Papua itu bisa 1 juta atau bahkan di daerah tertentu 2 juta. Nah, ini kan disparitas harga yang sangat jauh. Kenapa seperti itu? Karena masalahnya di logistik cost. Nah, biaya logistik yang sangat mahal. Coba bayangkan Mas angkut semen bersak-sak itu pakai pesawat kan, ya udah pasti mahal ongkosnya. Bahkan ya BBM waktu itu kan, BBM yang harganya di Pulau Jawa mungkin hanya jangan-jangan masih 4.000-an waktu itu. Nah, tapi di Papua sana harganya kan berkali-kali lipat per liternya. Nah, ini kan disparitas. Kita bilang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi tidak terkoneksi. Artinya itu disadari ya oleh pemerintahan SBY. Zaman dulu SBY menyadari itu, saya kira Pak Jokowi pun menyadari itu. Karena secara teori Mas, di ekonomi itu salah satu ciri atau tanda bahwa kita ini satu entitas ekonomi, satu kesatuan dalam bidang ekonomi. Kalau harga itu satu, the law of one price kan, hukum satu harga. Jadi kalau harganya beda berarti ini dunia lain ini, atau ini jangan-jangan negara yang berbeda. Sehingga disparitas dari sisi harga atau interkoneksi dari sisi logistik yang buruk membuat disparitas harga yang tinggi. Nah, ini kan resiko tertingginya apa? Resiko tertingginya adalah teman-teman di Papua minta merdeka kan, itu bahaya tuh. Teman-teman misalnya di Aceh misalnya kan bisa minta merdeka, atau sampai sekarang misalnya di Riau, di Kepulauan Riau, dan ini kan masih ada isu-isu seperti itu. Apalagi misalnya zaman Pak SBY dulu Maluku misalnya kan, isu Maluku Selatan kan, Republik Maluku Selatan kan waktu itu masih sangat kuat kan, timbul lagi. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan. Ya, salah satu caranya, salah satu strateginya adalah mengatasi persoalan ketimpangan ini, di mana pembangunan itu tidak boleh terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa ya. Sementara di luar Jawa kontribusinya sangat kecil. Coba bayangkan ya, kalau kita hitung-hitung Mas, daerah yang sedang dilanda bencana, Aceh, Sumut, Sumbar, kontribusinya terhadap PDB nasional itu berapa? 7,51%. Sama dengan 6 provinsi yang ada di Sulawesi, atau bahkan Sulawesi ini lebih rendah, hanya 7,07%. Seluruh Sulawesi. Nah, ini kan persoalan. Nah, ini membuat penopang pertumbuhan ekonomi kita juga relatif
terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Daerah-daerah lain ya kontribusinya relatif kecil. Nah, sebetulnya di dokumen-dokumen resmi perencanaan yaitu RPJMNK, Renstraka atau dokumen strategis seperti MP3E tadi itu menunjukkan bahwa sebetulnya pemerintah pusat secara narasi itu paham ini. Nah, tapi tadi dari awal ketika berjalan 20 tahun mungkin beberapa persoalan terpecahkan. Misalnya harga mendekat tapi belum satu juga. Betul. Energi dalam hal listrik cukup terpecahkan, meskipun ada soal ketidakefisienan kan. Tetapi dari sisi kue keseluruhan, PDB itu pemirsa adalah produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu artinya keseluruhan kue lah yang diproduksi di satu sisi bisa juga dinikmati di sisi lain kan. Total produksi barang dan jasa. Total barang dan jasa. Ini tidak banyak berubah. Artinya kan tidak persis seperti yang diharapkan oleh dokumen dan narasi tadi. Kira-kira penyebab utamanya apa, Mas? Kok kira-kira 2 dekade memang kita nggak boleh juga menafikan ada kemajuan, tapi secara umum jauh dari yang diharapkan. Itu apa, Mas? Jadi waktu itu ya 97-98 lah, kita refleksi lah. 97-98 pada saat reformasi itu kan banyak daerah yang bahkan itu kan masih minta merdeka waktu itu. Demo-demo merdeka itu di Papua apalagi sampai sekarang kan, di Maluku, kemudian bahkan di Sulawesi juga masih ada. Ada kan. Nah, di Kalimantan yang merupakan daerah penghasil minyak dan gas terbesar juga ada isu seperti ini. Kemudian di Sumatera, di Riau Kepulauan juga sama, Aceh juga sama ya. Yang relatif tidak itu kan daerah-daerah yang memang kue ekonominya besar. Di Jawa ya nggak mungkin, di Lampung nggak mungkin, ini. Tapi kalau di daerah-daerah ujung Indonesia ini kan isu ini sempat dominan waktu itu. Salah satu masalahnya adalah karena kue ekonomi tadi ini yang dinikmati secara tidak merata. Kita waktu itu coba mengatasi isu ini dengan membuat undang-undang otonomi daerah. Dengan itu pun waktu itu isu otonominya kan macam-macam. Ada yang minta otonomi itu supaya diperkuat di provinsi. Jadi provinsi yang wilayahnya lebih luas diberikan otonomi yang lebih besar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka bisa mengelola secara mandiri sumber daya yang ada di daerah yang bersangkutan dengan skala ekonomi yang lebih besar. Tapi banyak juga yang khawatir kalau nanti provinsinya yang dikasih otonomi yang seluas-luasnya, nanti kayak negara federal di Amerika, kayak itu bisa memicu disintegrasi nasional. Jadi kalau dia timpang memicu, kalau dia diberi power terlebih banyak itu juga bisa bahaya. Memicu. Itu kan kekhawatiran. Kemudian ide yang kedua, udah kasih saja yang kabupaten kota. Kenapa? Karena kabupaten kota itu biarkan mereka fokus membangun pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena ya pelayanan dasar kan di kabupaten kota. Nanti diberikan otonomi yang luas, diberikan kreativitas yang tinggi pemerintah di daerah itu untuk mengelola sendiri, sehingga dia bisa melayani masyarakat yang ada di daerahnya. Tapi di balik itu, ya kabupaten kota karena skalanya kecil-kecil, diberikan kewenangan yang besar pun tidak berbahaya. Tidak berbahaya secara politik. Dari sisi ada konsep, pertimbangan itu juga mau pasti mencari konsep yang tepat untuk desentralisasi. Benar, dari sisi konsep negara kesatuan. Nah, akhirnya dipilih bahwa otonomi letaknya itu di kabupaten kota. Provinsi diberikan otonomi tapi terbatas, dan di banyak kewenangan provinsi ini adalah perpanjangan dari pemerintah pusat. Nah, diberikanlah ke kabupaten kota. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membagi kue ekonomi tadi yang tadinya banyak daerah yang tidak kebagian ya lewat dana transfer daerah. Nah, ini diberikan. Nah, cuma sayangnya saya nggak tahu nih. Hasilnya malah, kok belum Tapi bukan, malah sekarang dana transfer daerah itu malah di tahun 2025 dan 26 mendatang. Terutama 2026 nih. Malah ditarik ke pusat lagi dengan alasan bahwa teman-teman pemerintah daerah tidak mampu
mengelola anggarannya dengan banyaknya dana yang ditaruh di perbankan nganggur tidak digunakan, ada silpa yang tinggi di akhir tahun, akhirnya ditarik. Padahal ini dulu dana ini kan instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan sehingga kue ekonomi ini terbagi ke semua daerah. Coba bayangkan kalau ada daerah yang sangat kaya, ada daerah yang miskin, kan yang miskin ini kan harus dibantu dengan specific grant atau block grant, DAU, DAK itu kan Mas, atau dibantu dengan proyek-proyek pusat yang ada di daerah. Nah, ini solusi yang dipikirkan waktu itu. Tapi faktanya setelah 20 tahun lebih otonomi daerah, situasinya kok nggak berubah juga. Pulau Jawa tetap 60%, Sumatera 20%, dan lainnya itu hanya 20% dari total PDB nasional. Bisa jadi juga begini, Mas. Saya pernah baca, lupa saya ada teori mengatakan bahwa dengan negara dalam bentuk wilayah yang cukup luas seperti kita dengan sumber daya yang relatif terbagi, itu justru salah satu kunci agar total pertumbuhan ekonomi besar itu adalah mengoptimalkan kinerja daerah. Harus begitu. Jadi gini, jadi kan ada salah satu guru di ekonomi regional itu kan, ini kan kajian teman-teman di regional science nih. Jadi itu ada Pak Profesor Iwan Jayasis kan, sekarang beliau di Cornell University kan. Jadi beliau tuh ya saya kira tiap hari lah kerjaannya, kerjaannya itu kan bagaimana interregional disparity atau interregional trade ini bisa berkembang ya. Dan beliau tuh sempat membuat semacam satu hipotesis ya, dan ya mungkin kajian bahwa model ekonomi kita di Indonesia itu kayak mangkok, Mas. Jadi dia kayak mangkok. Jadi ini pusat di Jakarta. Nah, pemerintah pusatnya di sini, kemudian kue ekonomi itu kan berusaha dibagi nih keluar lewat berbagai skema ya. Kalau dulu di tahun 80-90-an ada Inpres kan, instruksi presiden tuh. Banyak proyek-proyek yang di-share ke daerah, tujuannya kan untuk pemerataan sebenarnya waktu itu. Kemudian masuk ke orde reformasi, era reformasi, dibikin otonomi daerah lewat konsep otonomi daerah, fiskalnya dibagi, ada dana alokasi umum yang block grant, ada dana alokasi khusus yang spesifik grant, bahkan ada lagi proyek-proyek pusat di daerah. Ini semua kan untuk menyalurkan dana yang terkonsentrasi di pusat ini ke daerah. Tetapi yang ini sudah ditransfer ke daerah, turun lagi kan mangkok kan Mas, airnya dibagi, itu dari Pak Iwan Jayasis seperti itu ya, seperti itu hipotesisnya itu balik lagi. Kenapa dia balik lagi? Karena ya itu tadi kegiatan ekonomi terpusat di sini. Nah akhirnya misalnya ya daerah dikasih dana untuk belanja fasilitas sekolah, buku, terus komputer, meja dan segala macam fasilitas yang ada di sekolah yang bersangkutan. Mau belanja lokal kan nggak ada, terbatas ketersediaan barang. Atau kita masuk ke yang online, belanja bukan yang pengadaan pemerintah di lembaga pengadaan pemerintah kan, yang produknya kan semua di Jawa lagi pabriknya, baru dikirim ke sana. Jadi uangnya yang sudah ditransfer ke daerah, terus belanjanya di Jawa juga. Akhirnya uang yang sudah dikirim ke sana balik lagi ke Jawa. Kenapa? Karena konsentrasi aktivitas ekonomi itu adanya di sini. Sehingga memang solusinya kayak China, Mas. China itu luar biasanya. Kan China disparitasnya juga tinggi, Mas. Kan yang berkembang di China itu kan daerah di pesisir pantai saja, bagian selatan. Karena itu yang relatif punya akses laut, bisa membangun pelabuhan dekat ke Taiwan, dekat ke Korea, dekat ke Jepang kan. Sehingga ada spillover effect lah. Jadi ada dampak menjalar dari negara yang maju ke wilayah-wilayah di pantai itu. Tapi di pedalaman China ini kan tetap juga terkebelakang.
sekarang karena aksesnya di pedalaman itu nggak ada akses transportasi dan segala macam. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu adalah kayak Deng Xiaoping itu dia bilang, saya mau bangun puluhan Singapura di China. Saya tidak mau hanya membangun satu Singapura, tapi dia mau membangun puluhan kota-kota besar yang ada di sana kan, dengan mendorong aglomerasi ekonomi, aglomerasi industri di setiap wilayah, membangun pusat-pusat pertumbuhan pertumbuhan baru di setiap wilayah. Nah, cuma saya nggak tahu, Mas, kok Pak Jokowi bangunnya ibu kota Nusantara? Bukan aglomerasi. Itu kan pusat administrasi pemerintahan. Beda dengan aglomerasi. Beda dengan aglomerasi ekonomi. Nah, harusnya yang dibangun seperti kayak Cina itu. Jadi kita membangun puluhan Jakarta di seluruh provinsi di Indonesia ya. Nah, kalau kita klasifikasi lah daerah-daerah di Indonesia itu berdasarkan kontribusinya terhadap PDB kita kan, yang paling menonjol kan hanya ada 3 yang paling besar kontribusinya terhadap PDB kita. Nah, itu mungkin kita klasterisasi di klaster 1 lah ya. Jadi ini daerah-daerah yang sudah sangat maju kan. Itu ada Jakarta yang kontribusinya 0,8% terhadap pertumbuhan kita 5,04. Sendirian dia. Sendirian itu 0,8. Kemudian ada Jawa Barat itu sekitar 0,7. Kemudian Jawa Timur ya hampir sama Jakarta ya. Karena penduduknya banyak. Jawa Barat, Jawa Timur 0,78. Nah, tiganya ini plus Banten plus Jogja itu kurang lebih 3,022% terhadap total pertumbuhan ekonomi kita yang 5,04. Tinggal 2% doang yang lain. 2% doang yang lain. Sumatera yang kontribusinya 20% terhadap GDP kita, dia menyumbang 1,22% terhadap pertumbuhan yang 5,04% seluruh Sumatera. Nah, artinya Sumatera dan Jawa itu sudah 4,22. Nah, 4,22% terhadap. Jadi daerah lain itu hanya 0, sekian persen terhadap sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang 5,04%. Nah, kalau di klaster anggaplah yang Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur ini di klaster 1 ya yang memang sudah berkembang. Tapi kan ada Jawa Tengah yang di klaster tengah-tengah, klaster 2. Nah, di klaster 3 itu ya misalnya kontribusinya hanya 0,1 sampai 0,2% terhadap pertumbuhan yang 5,04 itu. Nah, itu kan di situ ada Kalimantan, kemudian ada Sulawesi. Nah, di situ ada ya sebagian Sumatera ya. Nah, ini kita fokuskan di klaster 3 ini dulu karena yang di klaster 1 2 yang hampir semuanya di Jawa ini kan sudah sangat maju ya. Artinya dari sisi mekanisme pasar saja ya hampir semua pelaku usaha mau bangun industri pasti di sini. Nah, nggak usah banyak dibantu lagi, dia udah jalan. Nggak dikasih insentif pun dia udah jalan. Yang harus dikasih insentif dalam rangka mendorong aglomerasi ini adalah daerah-daerah di klaster 3 ini kayak Sulawesi Selatan, Tengah, Sulawesi lah, Kalimantan ya kan. Ini yang pertama. Nanti yang klaster keempat itu ada Papua dan Nusa Tenggara. Ini dibangun belakangan karena kalau bersamaan semua kan nggak mungkin. Butuh dana yang terlalu gede kan. Nah, karena alasan keterbatasan anggaran itu ya kita fokuskan dulu saja. Dipilih yang benar-benar bisa memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan kita. Nah, masuk di klaser yang ketiga situ, dibangun aglomerasinya, dibangun industrinya, dan harus tematik. Sesuai dengan keunggulan daerah yang bersangkutan. Potensi yang ada di daerah itu. Misalnya di Sulawesi Selatan, Tenggara, Tengah, mereka kan punya komoditas tambang yang sama, nikel. Saya udah nikel dan turunannya itu dibangun di situ dengan baik. Harus sampai hilir. Harus benar-benar sampai hilir. Jangan sampai stainless steel. Sampai baterai mobil listrik harus ada sampai ujung situ. Harus benar-benar sampai ujung. Itu baru bisa memberikan daya ungkit. Seperti kajian-kajian tentang potensi itu sejauh yang saya baca di dokumen-dokumen di Bappenas ini banyak. Sudah ada. Di kampus juga ada. Di kampus sudah ada. Dan teman-teman di universitas kan ada forum tuh Mas. Namanya IRSA. Beliau ini dosen ya, pemirsa. Jadi ada forum yang
fokus ke regional economy itu. Studi-studi itu ada ya. Ada. Boleh nggak nih saya sederhanakan nanti kalau ini dikoreksi. Ya. Jadi sebenarnya kesadaran ketimpangan ekonomi kita ini masih besar itu di era awal reformasi benar-benar di garis bawah. Betul. Ya, kesadaran publik, kesadaran pemerintahan, wacana intelektual juga sudah ke sana. Betul. Lalu kemudian ada beberapa pemecahan ya, konseptual maupun praktis. Yang konseptual dan aturan itu sampai ada undang-undang otonomi daerah secara fiskal maupun ini. Kemudian dari sisi plan sempat ada MP3I, Pak Jokowi sebut tol laut dan seterusnya. Intinya ada upaya ini kan. Lalu juga bagaimanapun listrik yang begitu banyak dihasilkan itu juga dengan maksud itu. Nah, tema konektivitas, logistik itu selalu diutarakan. Termasuk ini digital divide, kesenjangan dari sisi telekomunikasi. Nah, digital divide mungkin bisa ditambahkan juga dalam konteks inklusivitas keuangan. Prinsipnya ini kelihatan disadari. Nah, tapi tadi kita menganggap ada beberapa perbaikan 20 tahun. Tetapi kalau dilihat secara umum ini nggak memadai. Dan bukti utamanya adalah porsi terhadap PDB dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, padahal selain yang kita bicarakan tadi juga diingatkan oleh Mas Sarkawi, fiskal juga sudah ada upaya kan. Nah, tetapi tadi ternyata salah satu hipotesis ya berarti harus diajukan dari Pak Iwan Jayajis yang dikutip oleh Mas Sarkawi tadi kayak mangkok. Jadi dia disebar-sebar ke daerah balik lagi. Maka tadi Mas Sarkawi mengatakan ini tidak soal membagi fiskal saja, tidak soal menghubungkan konektivitas atau energi, tapi aglomerasi. Bagaimana pusat-pusat pertumbuhan dibangun di berbagai wilayah. Dan tadi dikatakan aglomerasinya harus yang bercirikan terkait dengan keunggulannya itu. Sampai situ kita kelihatannya itu ya arah kita. Maka ya usulannya kan ke situ. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau membangun aglomerasi itu kan tidak hanya soal pabrik atau perusahaan, tetapi dia juga harus ada soal pasar. Tadi kajian sudah cukup nih, kajian ada kan. Nah, kalau melihat ketika dia program-program Pak Prabowo ini, ada nggak tanda-tanda untuk menopang itu atau secara umum dulu dilihat? Ya, sejauh yang diketahui. Ya, sejauh ini Pak Prabowo ya belum pernah bicara itu kalau saya lihat ya. Saya amati di berbagai pemberitaan, beliau kurang konsen terhadap isu regional disparity ini. Nah, karena mungkin konsennya beliau itu adalah bagaimana SDM dimajukan dengan program MBG misalnya. Ya. Mungkin itu dianggap pemerataan. Dianggap pemerataan. Kopdes. Ya, koperasi desa. Padahal kan ada daerah-daerah yang memang harus membutuhkan treatment khusus ya, membutuhkan insentif yang sifatnya spesifik. Harus punya mesin pertumbuhan, ada mesinnya, nggak bisa dikasih jatah saja. Benar, di setiap provinsi itu di Indonesia harus ada mesin pertumbuhan. Salah satu yang harus kita punya di seluruh daerah di Indonesia itu adalah industrial estate, Mas. Jadi nggak cukup dengan membangun kawasan ekonomi khusus. Nah, kan ini kalau kita lihat ya, itu KEK. Karena gini, KEK ini dianggap juga salah satu solusi ini. Bagaimana tuh komentarnya? Karena gini, kalau kita lihat KEK yang ada di seluruh Indonesia, ini kan kegiatan manufakturnya juga hampir tidak ada. Coba bayangkan, Mas. Lebih perdagangan. Lebih perdagangan. Nah, bahkan saya pernah nulis tuh, Mas, bahwa kawasan industri kita yang ada di luar Jawa itu lebih mirip dengan kuburan mewah tuh, kayak San Diego sana. Jadi orang masuk situ tenang-tenang, yang nggak ada aktivitas, manufaktur di dalam, nggak ada proses pengolahan. Harusnya kan namanya kawasan industri, bukan isinya gudang, tapi isinya adalah pabrik kan. Nah, ini yang harus benar-benar didorong nih. Misalnya di Sulawesi, Mas. Sulawesi kita punya kakao kan, yang banyak komoditi utamanya kan di situ. Kakao. Tapi kan kita nggak punya pengolahan kakao. Kita nggak punya industri coklat yang kuat di sana. Kita nggak orang-orang kita kalau main ke Malaysia sama Singapura pulangnya bawa coklat. Bawa coklat. Padahal coklatnya dari sini, kakaonya dari sini. Nah, padahal harusnya kita punya industrinya ya. Kita punya manufakturnya. Nah, ini yang harus benar-benar jadi konsen Pak Prabowo ya. Sumatera Selatan, Mas. Kita punya
karet secara nasional itu kan hampir 3,2 juta hektar. 800.000 hektar itu adanya di Sumatera Selatan. Dan karet ini ternyata masih sangat potensial, masih sangat potensial. Ternyata karet sintetis itu tidak bisa sepenuhnya menggantikan karet alam. Karet alam. Benar ya. Artinya ini masih sangat dibutuhkan. Dan penghasil karet dunia kan tidak banyak. Hanya Indonesia, sekarang Thailand, Malaysia nggak lagi. Karena kebun karet Malaysia itu dikonversi ke sawit. Kan, atau bahkan ke durian musangking itu yang jadi komoditas ekspor. Nah, Thailand masih sangat kuat di karet. Nah, kita malah nggak tahu nih masa depan industri karet kita kayak sekarang. Padahal ini kan komoditi yang hanya bisa hidup di daerah tropis. Saya nggak melihat ada daerah subtropis yang bisa menanam karet, kan enggak ada. Tapi harus sampai hilirnya ya, jangan hanya karetnya. Harus sampai hilir. Misalnya Maluku kan punya sumber daya ikan yang sangat kuat. Bahkan Laut Banda itu kan punya kekayaan tuna yang saya kira hampir tidak dimiliki oleh negara manapun. Nah, tapi kan kita nggak punya satu brand tuna olahan yang kita ekspor ke berbagai negara. Atau Laut Banda, terus Maluku Utara sana kan, Sulawesi Utara juga ya terkenal dengan komoditi lautnya. Kemudian Gorontalo yang terkenal dengan komoditi ikan, dan Teluk Tomini itu kan itu luar biasa ikan yang ada di sana kan. Dan bahkan ikan dari berbagai negara itu di kawasan itu di musim-musim tertentu itu ngumpulnya di Teluk Tomini. Itu menurut hasil kajian, hasil riset yang dilakukan oleh teman-teman di kelautan kan. Nah, tapi ini nggak bisa kita manfaatkan menjadi komoditas unggulan, komoditas industri yang menjadi keunggulan masing-masing daerah. Dan saya membayangkan Mas gini, jadi ini kan secara internasional, ini kan ada semacam global supply chains ya. Jadi rantai pasok global kan. Saya membayangkan bagaimana Sulawesi Tengah yang punya Morowali sana tuh, yang sekarang lagi ribut-ribut nikel ini, itu masuk di dalam global supply chains untuk mobil listrik. Iya, bukan dia ngirim ke satu tempat. Bukan dia ngirim ke China, China-nya yang dapat benefit. Nah, harusnya Morowali itu, Sulawesi Tengah, masuk dalam rantai pasok global untuk industri mobil listrik dunia. Berarti kan tidak hanya soal menambang dan sedikit pengolahan, tapi dia betul-betul menjadi aglomerasi. Benar-benar jadi aglomerasi ke sana. Nah, ini baru bisa nih, Mas. Dan ini butuh keseriusan oleh pemerintah. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah kemarin datang ke IMIP sana, saya kira itu udah langkah bagus ya. Tetapi nggak cukup di situ, harus benar-benar ditindaklanjuti dengan membangun industri sampai ke ujung sana itu, sampai ke baterai mobil listrik. Dan ya kita ingin mendengar itu dari Pak Prabowo nih sekarang, atau dari pemerintah sekarang ya, bahwa ya tidak cukup hanya mengolah sedikit, memisahkan ya unsur di tanahnya Morowali itu, kemudian yang murni nikel itu yang diekspor, tetapi ada proses pengolahan dengan supply chain yang lebih panjang, dan ini yang diekspor ke berbagai negara. Nah, hilirisasi yang disinggung oleh sampai tadi juga ada soal kakao, ada soal ikan. Mungkin kita bisa tambah kopi, tambah berbagai hal. Misalnya kopi Sulawesi Barat, Bang. Sulawesi Barat itu salah satu penghasil kopi yang terbaik di Indonesia. Tapi saya nggak tahu nih. Tapi perlu diciptakan ekosistemnya yang mengarah ke aglomerasinya. Atau kopi di Sumatera Utara itu kan terkenal, di Sumatera Barat terkenal kan komoditi kopinya. Tapi kalau kita ke negara-negara Eropa, ke Paris misalnya kan, masuk ke warung kopi kopi kita relatif tidak begitu. Mereka lebih kenal Colombian Coffee atau kopi-kopi dari Brasil atau dari Afrika. Nah, Indonesia itu relatif tidak begitu kuat. Nah, kenapa? Karena kita tidak begitu serius membranding, membangun industrinya, membangun aglomerasinya secara tematik di setiap daerah itu. Ini linkage kan, mulai dari perkebunannya, pengolahannya yang benar dan berkualitas, pemasarannya, brandingnya. Nah, ini yang kita sebut dengan ini, Mas, integrated
industrial estate. Jadi kita membangun industri secara klaster, secara tematik. Nah, klaster industri ini ada di Kalimantan. Klaster industri pertanian misalnya di Sulawesi, di Sumatera, itu kita bangun, tetapi di situ terintegrasi. Terintegrasi apanya? Core industrinya apa? Kita tetapkan core-nya misalnya kopi atau pengolahan kakao. Itu jadi coklat yang bisa langsung dikonsumsi ya, yang barang jadi langsung diekspor, kemudian didukung oleh supporting industry. Nah, supporting industry-nya ini apa nih? Misalnya salah satunya kan universitas menyiapkan riset, melakukan R&D, menyiapkan sumber daya manusianya. Jadi ini terkoneksi antara private sector yang konsen di situ, universitas yang melakukan riset, menyiapkan sumber daya manusianya, kemudian didukung oleh banking, financial sector, nggak usah untuk bingung pembiayaan, kredit yang landai kalau ini ada permintaannya. Kan? Ini create demand. Create demand. Artinya Pak Purbaya nggak perlu pusing-pusing tuh dana yang. Ini pasti minta kredit. Pak Purbaya nggak perlu sidak-sidak tuh ke Mandiri, ke BNI, ke mana gitu ya, ke Himbara. Ini lo udah nyalurin kredit belum? Dengan sendirinya kalau sektor real aglomerasinya jalan, ya dana sekarang udah 276 triliun ditempatkan di bank umum, ini dengan sendirinya akan tersalur, pertumbuhan kreditnya akan jalan. Nah, tapi ini kan yang nggak jadi konsen. Nah, makanya kita harap nih Pak Prabowo ya jangan hanya fokus ke MBG, fokus ke koperasi desa itu, tetapi ya bagaimana membangun aglomerasi itu di setiap daerah, sehingga core industry tadi kita bangun, disupport dengan supporting industry, termasuk ini Mas, related industry-nya. Related industry ini misalnya apa Mas? Misalnya catering, industri apa nih, apartemen. Nah, ini kan semua akan terbangun tuh aktivitas bisnisnya. Semua layanan tidak hanya layanan publik, kadang orang juga butuh leisure ya, senang-senang yang pas gitu. Karena kan otomatis tenaga kerjanya akan ada di situ, butuh makan, makannya disiapkan oleh resto, dia butuh tempat tinggal, butuh apartemen. Dan kalau industrinya makin maju, mereka juga rewardnya kan gajinya lebih bagus, daya beli ada. Jadi employment efeknya juga tinggi. Apalagi kalau industri yang misalnya mengolah sumber daya alam kan, mengolah sumber daya alam udah high tech banget, sehingga sehingga kebutuhan tenaga kerjanya relatif tinggi. Nah, artinya employment elasticity-nya itu akibat adanya growth yang sekian persen di industri itu kan akan besar. Ini mendorong penyerapan tenaga kerja di masing-masing pulau, masing-masing provinsi, sehingga ya orang nggak perlu mikir selesai S1 harus ke Jawa, harus ke Jakarta, harus ke Jawa Timur untuk nyari kerja kan. Tetap kita dukung aja mau MBG, mau Kopdes atau apa. Tapi ini kan jadi kita pembanding lah. Kalau menganggap MBG, Kopdes dan sebagainya itu akan merupakan instrumen pemerataan antar daerah, kalau dari cara analisisnya Pak Sarawi saya nyimpulkan kurang efektif ini masih sebagai itu kan. Yang efektif tetap ibaratnya itu mesinnya yang kita buat kan dengan segala rinciannya seperti itu Mas. Nah, dan ini Mas, misalnya ya, ini kan orang akan mendebat nih ide ini. Kenapa? Karena kalau kakao misalnya, kakao hanya di Sulawesi itu kan produksinya nggak di skala ekonomi kan nggak cukup juga, karena kakao kan ada di Sumatera, ada di Papua, ada di mana-mana kan. Nah, makanya ide untuk menjadikan semua pelabuhan kita di berbagai daerah itu sebagai pintu keluar itu nggak usah. Jadi tidak usah semua pelabuhan itu bisa langsung ekspor. Nah, misalnya untuk pelabuhan-pelabuhan tertentu saja. Nah, itu kan pulau saja dong. Antar pulau itu harus dioptimalkan. Misalnya pintu keluarnya lewat mana? Misalnya untuk di Sulawesi ada Bitung. Bitung kan itu ditetapkan sebagai pelabuhan ekspor. Nah, kenapa? Untuk memenuhi skala ekonomi. Jadi semua dikumpul di situ dulu. Nanti setelah itu baru dikirim ke Jepang, dikirim ke Eropa dan kemana-mana. Nah, sehingga dari Makassar, dari Papua, dari mana itu kan pakai kapal kecil. Nanti dari Bitung ke seluruh dunia itu pakai kapal besar. Nah, itu baru efisien. Nah, tapi kan ada kecenderungan juga setiap
pemerintah daerah minta supaya pelabuhannya ada di pelabuhan ekspor dikasih, itu nggak boleh juga. Ini yang perlu didirijeni oleh pusat. Ini harus ada dirijennya, benar. Sampai sini kita mulai paham ya, sedikit paham bahwa kenapa Mas Sarkawi ini menggarisbawahi persoalan ketimpangan ekonomi antar daerah itu penting. Bukan soal belas kasihan, bukan soal filantropis, tapi inilah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan impian Pak Prabowo 8% itu bisa jalan. Di samping itu, inilah yang akan bisa memecahkan masalah disintegrasi. Potensi itu bisa dipecahkan. Nah, untuk di ujung ini sekaligus dikaitkan dengan ini kan kita ada bencana nih Mas. Kira-kira pengaruhnya terhadap komposisi regional ada nggak itu nanti? Ya pasti ada. Dan saya kira di kuartal keempat ini kan apalagi ini kan lagi berlangsung, dan ini kan 1 bulan lagi kan di kuartal keempat ini berakhirnya mungkin ya 2/3 bulan lah, 3 minggu lagi kan. Nah, bencana ini terjadi di awal sebulan penuh, sebulan penuh secara kan? hitungan secara hitungan ke depan. Dan kalau kita lihat daerah-daerah yang kena bencana ini, Aceh, Sumatera Utara dan Sumbar, kontribusinya terhadap PDB itu kan hampir 7,51% terhadap total PDB. Ini dihitung menggunakan data di kuartal ketiga tahun 2025 ya. Cermin. Tapi kan sepanjang tahun tidak mungkin ada perubahan yang signifikan ya. Berarti akan besar. Nah, itu besar. Nah, kalau menghitung berapa kontribusi 3 daerah ini terhadap pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat yang 5,04%, itu kan rumusnya sederhana sekali. Kuartal ketiga. Di kuartal ketiga tahun 2025. Nah, itu kan bisa kita hitung kan. Nah, caranya berapa kontribusi Aceh, Sumatera Utara dan Sumbar hanya bisa separuh terhadap PDB dulu dikali dengan pertumbuhan sebulan paling di 3 daerah itu kan di kuartal ketiga. Nah, kalau saya hitung-hitung Mas, Aceh itu kontribusinya terhadap pertumbuhan yang 5,04% itu kurang lebih 0,05. Nah, Sumatera Barat juga sama 0,05. Yang relatif besar itu adalah Sumatera Utara, itu 0,22% terhadap yang 5,0 ini. Nah, 3 daerah ini berkontribusi hampir 0,3% terhadap total pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini kalau normal. Nah, karena ini nggak normal karena ada bencana, bisa anggaplah karena ini tinggal sebulan, anggaplah 30% mempengaruhi. Karena kan biasanya tapi di triwulan 4 bisa pengaruhnya beneran separuh loh Mas. Karena kan nggak mungkin langsung pulih itu. Nggak mungkin langsung pulih. Jadi yang jelas ini benar-benar akan berdampak. Kalau pengaruhnya 30% saja terhadap pertumbuhan, kan kontribusinya mereka 0,3%. Kalau menurun 30%, itu kan kurang lebih hampir 0,1%. Ya kan, 0,1% terhadap growth. Kalau proyeksinya 5,1 jadi 5,0. Tapi kalau efeknya itu 50%, berarti kan lebih 50%. Di 2026 ada potensi lebih berat ya. Pasti di kuartal pertama 2026 efek terhadap growth itu pasti lebih rendah lagi. Dan ini ketika membangun ulang juga harus lebih cermat ya. Misalnya ya, ini kan pemerintah sudah menghitung-hitung nih. Total kebutuhan pembiayaan untuk recovery, jembatan, sekolah, infrastruktur segala macam itu kan kurang lebih 51,8 triliun ya. Itu dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ulang. Tapi kan dana darurat mungkin beda lagi ya. Beda. Dan dana darurat bisa berbulan-bulan. Bisa berbulan-bulan. Nah, 51,8 triliun itu kan jumlah yang lumayan ini besar tekanan ya. kepada fiskal pusat pasti lumayan. Tapi kita berharap ya mudah-mudahan saudara-saudara kita di lokasi kita sampaikan bela sungkawa Mas terhadap teman-teman di sana. Dan mudah-mudahan juga pemerintah lebih sigap, lebih cepat dan efektif ya. Nah, kurang lebih begitu ya pemirsa. Jadi saya kembali sedikit ulangi bahwa Mas Sarkawi ini saya sangat senang lihat tulisannya dan pembicaraan ini. Jangan sampai topik ketimpangan ekonomi antar daerah itu menjadi menghilang karena itu adalah sesuatu yang sangat serius, bukan soal timpangnya saja, soal potensi yang hilang. Terima kasih atas pembicaraannya. Terima kasih Mas.